bagaimana kalau penjamret misalnya membawa pisau? Dia semuanya pasti sudah siap ya membawa senjata. Lalu si yang korban yang mau dijamret itu berhasil mengambil pisau dari si penjamret yang sebelumnya dia sudah pingin mau membunuh si penjamret ini karena melawan terus. Sudah pas mau masuk ke buah dada, dia rebut atau kepala direbut, dapat. Lalu akhirnya dia balik mau membunuh si penjamret ini. Minta maaf, ampun, jangan. Dia bilang, ini kan otak masih panas nih. Karena dia sudah mau kena kan tadi, daripada gue dibunuh, lebih bagus aku membunuh. Akhirnya dia menusukkan pisau dia itu kepada dia. Apakah dia bisa dipidana? Nah, jadi ahli pidana tadi Pak Nasrullah banyak memberikan penjelasan di bidang ada unsur pemaaf dan pembenar. Saya sebelumnya akan menyampaikan dulu ya. Pertama mengenai tempus locus dan tempus delicti. Peristiwa ini kan 25 April 2025. Berarti ini masih menggunakan KUHP lama. Ya. Jadi itu di sini harus hati-hati jaksa nanti apabila ini sampai ke proses persidangan membuat surat dakwaannya. Dan itu harus disusun secara cermat, jelas peranan si terdakwa kalau dijadikan siapa itu? Hogi. Yang Hogi itu Hogi jadi terdakwa. Ya, peranannya apa? Ada enggak saksi yang melihat? Kalaupun ada CCTV, ingat ya, unus testis nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Minimal harus 2 alat bukti. Kekhawatiran nanti akan dieksepsi oleh penasihat hukum di 156. Dan itu akhirnya diterima eksepsi itu oleh hakim. Seingat kami penjelasan polisi ada CCTV dan sejumlah saksi. Iya. Jadi kalau itu nanti tidak jelas, ini hati-hati kalau sudah sampai dikirimkan ke pengadilan. Ya. Kalau itu sampai tidak jelas nanti itu mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan. Percuma juga. Ini tadi komentar daripada Abang tadi. Mas Bahar. Iya, dari 25 April baru diproses Januari. Di pelimpahannya Pak. Pelimpahannya. Ya, apa pekerjaannya? Ini sudah nggak jelas. Kasusnya itu kan 26 April 2025. Iya. Nah sepanjang perjalanannya 2-3 bulan dari April itu Pak Prof, itu si Hogi ditetapkan sebagai tersangka. Taruhlah Mas Hogi itu ditetapkan sebagai tersangka Juli. Betul. Terlalu lama toh Pak? Terlalu lama. Nah makanya dalam waktu taruhlah dia tersangka Juli, kenapa pelimpahan tahap 2 itu baru Januari, 21 Januari 2026 kemarin Prof? Gitu, siap, gitu. Itulah saya katakan ini terlalu lama. Lalu akhirnya saya merujuk kepada, karena ini masih ketentuan lama, KUHP lama. Akhirnya kita melihat di sini pasal 49 ayat 1 KUHP lama, ini harus dijadikan surat dakwaan ini. Ya, 49 ayat 1. Ini notware, membela paksa. Seseorang tidak dapat dipidana jika melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk pembelaan diri sendiri maupun orang lain termasuk istri. Ini istri yang dibela di sini. Ya. Apalagi tas tadi ini tidak dikembalikan kan? Oke. Nah, kehormatan kesusilaan dan seterusnya dan termasuk benda maupun orang lain. Karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan melawan hukum. Nah, jadi di sini ada syarat-syarat notware pembelaan paksa ini. Ini yang harus saya sampaikan dulu. Ini fakta-fakta yang harus diungkap nanti di pengadilan. Karena hakim tidak akan mau memutus perkara tanpa jelas faktanya. Ya, dan itu yang membuktikan itu tentu jaksa jadinya berdasarkan hasil BAP daripada pihak kepolisian ya. Syaratnya Prof? Syaratnya 1, adanya serangan yang melawan hukum. Ya, wederrechtlich.
serangan itu harus bersifat melawan orang lain, hak orang lain. Kemudian serangan ditujukan pada tubuh, kehormatan, kesusilaan atau harta benda. Ini harta benda ini. Tasnya. Kemudian serangan tidak harus terjadi pada diri sendiri, tapi bisa juga membela orang lain. Ya, itu satu. Kedua, serangan bersifat langsung, seketika. Onmiddellijk. Ya, onmiddellijk. Ada ancaman serangan yang sangat dekat. Atau serangan sudah dimulai namun belum berakhir. Lalu antara serangan dan pembelaan tidak ada jarak waktu yang lama. Ini nggak boleh jaraknya lama. Ini sudah lama lagi prosesnya itu ya. No. Ya. Kejadian. Maaf, saya teruskan. Ya, baik. Kemudian jika serangan sudah selesai, maka tindakan balasan tidak lagi dianggap sebagai notwehr. Melainkan itu balas dendam, jadi tidak termasuk ya. Lalu pembelaan sangat diperlukan. Nutjekkelijk. Ini pembelaan adalah jalan terakhir yang bisa dilakukan karena tidak ada jalan lain yang lebih aman. Nah, ini pembelaan yang dilakukan oleh si suami itu jalan terakhir untuk mengambil kembali benda yang sudah dirampas tadi, ya. Kemudian 4, adanya kepentingan yang dilindungi. Yang dilindungi siapa? Istri. Kehormatan daripada istri sendiri. Untung saja ini bukan perkosaan. Ya. Kemudian harta benda sendiri atau orang lain yang dilindungi itu. Lalu ada di sini asas subsidiaritas, keharusan. Pembelaan tersebut harus menjadi satu-satunya jalan keluar yang mungkin harus diambil. Nah, dalam hal ini si suami tadi satu-satunya jalan memang harus memepet atau menyenggol si penjamret ini, terlepas dia mau tertabrak atau mau meninggal dunia, ya tidak menjadi persoalan. Soal kalkulasi yang disebutkan Mas Reza tadi, Prof Binsar, bahwa harusnya punya opsi untuk apakah ini akan betul-betul menabrak dan sampai akhirnya meninggal dunia. Ini tidak ada sama sekali niatan dia mau membunuhnya atau mau menabrak habis-habisan, karena dia tidak mau minta maaf. Dia tidak mau berhenti. Kan itu makanya saya katakan tadi, bagaimana kalau polisi selalu kabur, sudah diingatkan, ditembak tuh ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, terkait dengan itulah ya, jika penetapan terdakwa ini, tersangka masih ya? Masih tersangka? Iya. Jika penetapan tersangka ini dilakukan oleh polisi, kekhawatiran saya, ini kekhawatiran ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Itu kan minimal 2 alat bukti. Kemudian kalaupun ini sampai ke pengadilan, kalau diberlakukan misalnya pasal 33 dan 34 KUHP yang baru ya, ini pasti ada unsur pemaaf dan pembenar dan tidak akan dijatuhi pidana. Jadi lebih bagus di sini berpikir 2 kali lipat aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian dan kejaksaan, agar ini jangan sampai dilakukan penahanan, sudah jelas ya, nggak ditahan ya. Kemudian ini supaya jangan dibuat tersangka. Ya, kalau dikatakan tidak tersangka tapi jadi tahanan kota saja, Prof ya. Iya, karena begini, ini penetapan tersangka kan bisa diperapitkan, pra peradilan. Bahayanya di situ nanti, polisi jadi malu lagi, padahal tujuan dia kan mau membuat supaya benar-benar ini perkara tuntas selesai. Ini kan mau mencari keadilan. Kalau mau mencari keadilan, kalaupun misalnya dikatakan restoratif justice, ini karena kita dengar bersiliuran dilakukan upaya damai. Kalau sepanjang tidak ada niat, karena ini nanti akan dibuktikan di pengadilan juga ini, tidak ada niat, ya mens rea, ya jahatnya tidak ada di sana. Ini kekhawatiran saya nanti ini akan sia-sia. Ya tidak perlu itu dilakukan perdamaian. Apa yang dibayar? Oh kalau sudah begitu, si suami itu
Oh, sudah rugi 2 kali sudah Karena dari istrinya. dari keluarga penjamret maksud saya ingin meminta ganti rugi tali asih sehingga itu bisa mengganjal restoratif justice. Nggak perlu. Saya ingin bertanya. Nggak perlu, itu tidak mutlak ya. Tapi kalau mau, itu urusan dia lah itu pribadi. Tetapi kalau secara hukum, menurut saya ini tidak perlu. Restoratif tidak ada kewajiban, betul. Paling Ya. tidak dari Paling sudut tidak. pandang psikologi forensik ada cara pandang yang berbeda dengan para sarjana hukum ketika berbicara tentang mens rea. Sarjana hukum, saya bisa dikoreksi kalau keliru karena saya tahu bukan sarjana hukum, tapi yang saya pahami teman-teman sarjana hukum menganggap bahwa mens rea itu adalah perkara hitam atau putih. Ada niat jahat atau tidak ada niat jahat. Sementara dari sudut pandang psikologi forensik, mens rea itu punya 4 level. Ya. Pasal 310 berbeda dengan pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas itu menunjukkan adanya tingkatan mens rea yang berbeda satu sama lain. Ketika seorang melakukan pidana dan tidak punya niat, tadi kata Pak Binsar, itu saya pahami bahwa orang tersebut melakukan pidana tanpa mens rea level 3. Ya. Maaf, saya koreksi, level 2. Tetapi pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas menunjukkan bahwa seseorang yang tanpa niat jahat pun bisa kena pidana. Yaitu mens rea level 3 dan mens rea level 4, yakni recklessness dan negligence. Inilah yang orang Indonesia terjemahkan sebagai kelalaian. Jadi seseorang yang melakukan pidana tanpa niat tapi karena lalai pun sesungguhnya bisa dipidana. Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Polresta Sleman dengan menggunakan pasal 310 bahwa Mas Hogi ini dianggap tidak punya perencanaan, tidak punya mens rea level 1, tidak punya keinginan, tidak punya mens rea level 2, tapi kemungkinan mens rea level 3 atau level 4 yang terwakili oleh kata kelalaian. Demikian Pak Binsar. Harus ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.